Ketika orang membayangkan seorang pembunuh, mereka sering membayangkan seorang pria. Tetapi beberapa kasus pembunuhan yang paling mengerikan justru dimulai dari seorang wanita yang tidak pernah diduga bisa melakukan sesuatu yang begitu keji, kecuali oleh korban dalam kasus ini. Selama berbulan-bulan sebelum kematiannya, Karen berulang kali mengatakan, "Jika sesuatu terjadi padaku, katakan pada mereka, itu ulah saudariku. Dia akan membunuhku." Ketika saudari seorang wanita menghilang tanpa jejak, pertanyaan mulai bermunculan. Sangat sulit untuk memastikan yang terbaik, jadi belum ada kabar darinya. Mereka akan menelpon, jadi kunjungi saja sekarang, siapa tahu. Tapi beberapa pertanyaan itu terjawab ketika para detektif membuat penemuan yang mengerikan. Ketika mereka membuka sebagian saja, mereka langsung melihat sebuah kalung yang bertuliskan nama Karen. Mereka tahu kemungkinan besar mereka telah menemukan Karen Pice. Orang yang diyakini jaksa bertanggung jawab bukanlah orang asing, penyusup, atau mantan pacar yang kasar. Itu adalah seorang wanita yang memiliki DNA yang sama dengan korban. Kehidupan tenang yang telah diciptakan Karen Pice untuk dirinya sendiri berakhir pada akhir Mei 2021. Dan itu berakhir di tangan wanita itu di sana, Deborah Patton, satu-satunya saudara perempuannya. Kami akan membahas bagaimana hubungan keluarga ini hancur dan berubah menjadi mematikan. Saya Elizabeth Milner, dan selamat datang di episode Female Criminals kali ini. Carrollwood, Florida. Di sanalah kita bertemu dengan penjahat wanita minggu ini, Deborah Patton. Lahir pada bulan September 1953, Deborah dikabarkan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Carrollwood dan sekitarnya. Keluarganya juga tetap tinggal di sana selama bertahun-tahun, termasuk saudari Deborah, Karen Pice. Karen adalah adik sekaligus satu-satunya saudari Deborah. Tetapi bagi mereka yang paling mengenal Karen, dia jauh lebih dari itu. Dia setia, murah hati, dan sangat berkomitmen pada orang-orang yang dia cintai. Ia percaya untuk selalu mendukung keluarga apapun yang terjadi. Hubungan Karen dan Deborah dikabarkan sempat tegang selama bertahun-tahun. Namun, sekitar tahun 2010, Karen mengizinkan Deborah untuk tinggal bersamanya di rumah 2 kamar tidurnya di Carrollwood. Namun, tinggal bersama tidak secara ajaib memperbaiki hubungan mereka. Mereka tetap berjauhan meskipun tinggal di bawah atap yang sama. Jadi ketika Karen tiba-tiba menghilang beberapa tahun kemudian, hal itu menimbulkan pertanyaan yang mengkhawatirkan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu? Itu membawa kita ke tanggal 30 Mei 2021, ketika teman-teman Karen melaporkan dia hilang ke kantor syarif Kabupaten Hillsborough. Menurut teman-temannya, Karen adalah tipe orang yang selalu menjawab teleponnya. Bagi mereka, itu terasa aneh ketika Karen tiba-tiba berhenti membalas pesan dan panggilan mereka. Jadi, kalian mulai merasa khawatir karena belum mendengar kabar darinya. Mereka akan menelpon, bahkan mengunjungi, tapi tetap saja tidak ada kabar. Pada hari Sabtu, tanggal 22, dia seharusnya pergi ke rumah Debbie dan Kelly. Karena Debbie sedang sakit, dan dia akan menelpon untuk memberitahu aku bagaimana keadaan Debbie karena aku sudah lama tidak melihatnya. Dan dakika dia baik-baik saja dan semuanya, aku tidak pernah mendapat kabar itu. Itulah yang memulainya. Lalu ketika kami terus mengirim pesan padanya tentang berbagai hal, dan aku mengirim pesan tentang rambutnya, tapi dia tidak membalas, kecuali Outpass. Outpass itu membuatku sangat gugup. Teman-teman Karen bilang mereka sudah mampir ke rumahnya hanya untuk memastikan ini bukan kebetulan. Saat itulah mereka melihat mobilnya di rumah, tapi tidak ada Karen. Petugas dari Hillsborough County datang ke rumah Karen pada tanggal 29 Mei dan mereka berbicara dengan saudara perempuan Karen, Deborah Patton. Deborah mengatakan dia tidak tahu di mana Karen berada dan tidak ingat kapan terakhir kali dia melihat atau berbicara dengan saudara perempuannya itu. Tapi petugas melihat sesuatu yang aneh. Tas tangan, dompet, dan mobil Karen masih ada di rumah. Petugas kembali ke rumah itu keesokan harinya, dan Deborah menceritakan kisah yang sama. Namun saat kunjungan kedua ke rumah itu, petugas dilaporkan melihat sebidang tanah yang baru saja digali di halaman belakang. Penyelidik memperoleh rekaman video pengawasan yang diambil oleh kamera di rumah seberang jalan. Dilaporkan bahwa rekaman itu menunjukkan Karen Pice berada di luar rumahnya selama sekitar 1,5 jam pada pagi hari tanggal 24 Mei. Setelah itu, dia tidak pernah terlihat lagi di rekaman video pengawasan. Namun, seseorang lain terlihat di rekaman video pengawasan tersebut, yaitu saudari Karen, Deborah Patton. Selama beberapa hari, antara 24 Mei saat Karen terakhir terlihat di rekaman video pengawasan rumah di seberang jalan, dan 29 Mei ketika petugas pertama kali datang ke rumah, Deborah dilaporkan terlihat di rekaman video pengawasan membawa beberapa kantong sampah hitam besar ke tempat sampah. Dia juga terekam sedang berjalan-jalan dengan anjingnya, dan pada 2 kesempatan, dia terlihat pergi dan kembali menggunakan mobil Karen.
Detektif mewawancarai Deborah pada 30 Mei 2021. Dia mengatakan kepada mereka bahwa meskipun dia dan saudara perempuannya telah tinggal bersama selama sekitar 10 tahun, mereka sebenarnya tidak benar-benar berbicara atau berkomunikasi satu sama lain. Dia memang mengungkapkan bahwa dia baru-baru ini memiliki masalah pribadi dengan Karen. Tetapi detektif mengatakan dia tidak ingin mengungkapkan apa yang terjadi. Para penyelidik mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk rumah Karen. Perhatian mereka kembali tertuju pada tanah yang baru saja digali itu. Jadi, mereka mulai menggali. 2 kaki di bawah permukaan, saat itulah mereka menemukan sesuatu yang dibungkus dengan kantong sampah hitam dan kain yang diikat dengan tali elastis dan lakban. Ada bau tertentu yang kabarnya masih tercium. Itu mengonfirmasi kecurigaan terburuk mereka. Di dalam kantong sampah itu ada sebuah mayat. Menurut kantor pemeriksa medis, di lehernya terdapat kalung emas yang bertuliskan Karen. Pejabat kemudian mengonfirmasi bahwa itu adalah jenazah Karen Pice. Ingat, satu-satunya orang lain yang terekam di video pengawasan keluar masuk rumah setelah 24 Mei adalah saudari Karen, Deborah Patton. Penyidik menangkap Deborah. Awalnya, dia hanya didakwa atas tuduhan memperlakukan jenazah manusia secara tidak pantas, yang tergolong kejahatan berat tingkat 2. Statusnya tetap seperti itu, sampai pemeriksa medis melakukan autopsi terhadap Karen. Kepala Pemeriksa Medis Kabupaten Hillsborough mengonfirmasi bahwa Karen meninggal karena luka tembak di dada dan kantor tersebut menetapkan kematian Karen sebagai kasus pembunuhan. Deborah Patton sekarang menghadapi tambahan dakwaan pembunuhan tingkat 2 dengan senjata api. Yang menarik, laporan penangkapan sama sekali tidak menyebutkan motifnya. Apa yang bisa membuat Deborah Patton diduga membunuh saudara perempuannya dan mengubur jasadnya di halaman belakang rumahnya? Deborah Patton dibawa ke penjara Kabupaten Hillsborough dan uang jaminannya ditetapkan lebih dari $1,4 juta. Namun, kabar penangkapan Deborah tidak mengejutkan siapapun di lingkaran dalam Karen Pice. Menurut teman-teman Karen, hubungan Karen dengan Deborah bukan sekedar renggang. Mereka mengatakan sebelum kematiannya, Karen sempat mengucapkan peringatan yang kini terdengar seperti pertanda buruk. Dia mengatakan kepada teman-temannya, "Jika kalian menemukan aku sudah mati, itu pasti karena Deborah." Itulah yang diungkapkan oleh sahabat lama Karen, Kathy Wincoup, kepada Tampa Bay Times pada tahun 2021. Menurut laporan mereka, teman-teman Karen mendesaknya untuk mengusir Deborah, tapi Karen bersikeras bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena Deborah adalah keluarga. Jadi meskipun ada gesekan di antara mereka, mereka tetap tinggal bersama. Namun, kasus Deborah tidak akan dibawa ke hadapan juri selama bertahun-tahun. Antara tahun 2022 dan 2024, dia dinyatakan tidak kompeten untuk diadili dan tetap berada di Rumah Sakit Jiwa Negara Bagian untuk menjalani perawatan. Namun pada Februari 2025, seorang hakim memutuskan bahwa Deborah kompeten untuk diadili dan sidang juri untuknya dijadwalkan pada awal 2026. Pada 13 Januari 2026, pernyataan pembukaan dimulai. Berikut adalah Asisten Jaksa Negara Bagian Hillsborough County, John Terry. Karen Pice menjalani kehidupan sederhana di lingkungan yang tenang di komunitas Carrollwood. Dia sudah pensiun, seorang insinyur pensiunan dari Verizon. Dia memiliki sekelompok kecil teman-teman baik, dan dia senang berkebun. Dia menikmati bekerja di halaman rumahnya. Dia senang mencuci mobilnya. Para tetangga akan mengatakan, dia sangat sering terlihat berada di luar rumah. Tempat dia tinggal hanya untuk memberi Anda gambaran umum. Berada tepat di tempat pil merah itu. Itulah rumahnya. Itu adalah rumah dengan 2 kamar tidur. Dia tinggal di sana. Itu adalah rumahnya. Dia membelinya. Awalnya dia tinggal di sana bersama orang tuanya sampai kedua orang tuanya meninggal. Dan akhirnya dia tinggal di sana bersama saudara perempuannya, Deborah Patton. Deborah Patton dan Karen Pice tidak akur. Mereka tidak berkomunikasi. Teman-teman akan mengatakan bahwa untuk beberapa waktu, Deborah mungkin kadang-kadang keluar saat mereka ada di sana. Tapi kemudian bahkan tidak mau keluar bersama mereka ketika mereka ada di sana. Dan ketika dia keluar, dia bahkan tidak mengakui keberadaan mereka. Mereka bisa merasakan dan melihat ketegangan antara kedua saudari yang tinggal bersama di rumah ini. Kehidupan tenang yang telah diciptakan Karen Pice untuk dirinya sendiri berakhir pada akhir Mei 2021. Dan itu berakhir di tangan wanita itu di sana, Deborah Patton, satu-satunya saudari kandungnya. Mereka pergi ke halaman belakang. Dan disitulah Debbie melihat ini.
Dia tahu bahwa Karen sangat merawat halaman rumahnya. Dia tahu bahwa Karen baru saja mendapatkan bibit pohon lemon. Dan ketika dia bertanya kepada Deborah tentang itu, Deborah berkata, itu dari pohon itu. Ini adalah pohon lemon yang dulunya hanya sebuah bibit. Ini adalah lubang sepanjang 8 kaki. Jadi Debbie mengkonfrontasinya. Dia bertanya padanya, apakah Karen ada di dalam lubang itu? Apakah Karen ada di dalam lubang itu? Dan kamu akan mendengar bahwa Deborah Patton pada dasarnya hanya mengabaikannya. Dia bilang, tidak, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jadi, ketika detektif akhirnya mendapatkan surat perintah penggeledahan, apa hal pertama yang mereka lakukan? Mereka pergi ke petak tanah itu. Dan mereka mulai menggali. Dan kamu akan mendengar tentang bagaimana mereka melakukan ini. Detektif pembunuhan, penyidik TKP, perlahan tapi pasti agar tidak mengganggu apapun, menggali dan terus menggali. Dan sekitar 2 kaki ke bawah, kamu akan mendengar mereka merasakan sesuatu. Dan yang lebih penting, mereka mencium sesuatu. Mereka mengenali bau pembusukan. Mereka tahu ada semacam jasad di bawah sana. Dalam pernyataan pembuka mereka, pihak pembela berargumen bahwa Deborah hanyalah sasaran empuk. Mereka mengklaim dia tidak bersalah. Bukti. Tanpa keraguan yang beralasan sedikit pun. Adalah beban yang dibawa jaksa penuntut sendiri ketika mereka mengajukan dakwaan pembunuhan tingkat 2 terhadap Deborah Patton untuk membuktikan tuduhan mereka dengan fakta dan bukti. Dan Deborah Patton ditangkap, didakwa, dan duduk di sini di hadapan Anda bukan karena mereka menemukan bukti bahwa dia membunuh Karen Pice. Bukan karena mereka menemukan bukti bahwa dia membunuh Nona Pice. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat 2, bukan karena mereka memiliki bukti tentang apa yang terjadi saat Karen Pice meninggal. Tapi dia duduk di sini karena mereka memang tidak tahu harus berbuat apa lagi pada saat itu. Dan meskipun itu mungkin sudah cukup bagi mereka untuk menangkapnya, menurut sudut pandang mereka saat itu tidak cukup bagi Anda. Nona Patton tidak bersalah, tetap tidak bersalah saat dia duduk di sini hari ini. Anda belum mendengar bukti apapun, Anda belum melihat bukti apapun, Anda belum mendengar dari saksi manapun. Dia tidak bersalah. Itu tidak akan berubah kapanpun selama persidangan ini. Dan saya akan meminta Anda untuk menjatuhkan putusan tidak bersalah. Saksi-saksi pertama yang didengar juri adalah teman-teman dekat Karen, seperti Pam Nelson. Dan saat kalian berkunjung, apakah Deborah ikut bergabung dan nongkrong bersama kalian semua? Pada awalnya ya. Pada awalnya, oke? Apakah pernah ada saat di mana Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi antara mereka berdua dalam hal hubungan mereka? Ya. Apakah? Apa itu? Apakah Anda memperhatikan bahwa mereka mulai saling menjauh? Jadi saat kami berkunjung, Karen punya teras yang diberi jendela. Dan di sanalah kami biasa duduk karena sebagian besar dari kami merokok saat itu. Rokok. Dan Deborah biasanya keluar. Kami bermain game dan minum. Dan awalnya dia biasa keluar. Dia selalu minum anggur dan duduk bersama kami sambil bermain game. Lalu lama-kelamaan dia hanya keluar untuk bicara dengan kami, tapi tidak ikut bermain game. Dan kemudian lama-kelamaan dia hanya lewat begitu saja. Dia membawa Buddy, anjingnya, ke halaman belakang untuk buang air. Dan dia hanya lewat dan sama sekali tidak bicara dengan kami. Dan kadang-kadang kami datang ke sana dan dia bahkan tidak keluar dari kamar tidurnya. Selama kesaksian Pam, dia mengungkapkan bahwa dia tahu ada sesuatu yang salah dari beberapa pesan teks yang dia terima dari Karen. Pesan-pesan itu tidak terdengar seperti benar-benar dikirim oleh Karen. Apakah Karen suka menata rambutnya? Ya, dia sering mengeluh rambutnya terlalu panjang. Dan saat COVID mulai, kami punya penata rambut yang datang ke rumah untuk memotong rambut kami. Jadi aku bilang padanya, aku akan mengirim pesan ke Linda dan mencari tahu, lalu membuat janji. Dan itulah yang aku lakukan. Dan apakah kamu berhasil mendapatkan janji temu? Ya, aku dapat janji temu ini. Dan aku mengirim pesan ke dia keesokan harinya, bahwa aku sudah dapat janji temu ini. Apakah itu tidak apa-apa menurutmu?
Dan pada hari Kamis, aku mendapat balasan pesan yang mengatakan aku tidak jadi. Apakah itu benar seperti sesuatu yang akan dikatakan Karen kepadamu? Karen tidak pernah memberikan jawaban yang terlalu singkat. Dia selalu punya alasan kenapa dia tidak akan datang. Atau kamu tahu. Dia selalu memberikan penjelasan panjang lebar. Dan potong rambut adalah sesuatu yang dia suka lakukan dan dia memang ingin melakukannya. Ya, dia memang rewel soal rambutnya. Benar. Jadi, apakah itu membuat Anda khawatir? Ya, itu hari Kamis. Dan saya mengirim pesan ke Kelly karena kami belum mendengar kabar darinya. Dia seharusnya pergi ke rumah Kelly dan Debbie pada hari Sabtu setelah tanggal 21. 22, dia akan pergi ke rumah Debbie dan Kelly. Karena Debbie sedang sakit. Dan dia akan menelpon dan memberitahu saya bagaimana keadaan Debbie. Karena saya sudah lama tidak melihatnya. Dan apakah dia baik-baik saja dan semuanya. Dan saya tidak pernah mendapatkannya. Itulah yang memulainya. Lalu ketika kami terus mengirim pesan kepadanya tentang berbagai hal, dan saya mengirim pesan tentang rambutnya, tapi dia tidak membalas, kecuali aku tidak jadi. Dan kata-kata itu membuat saya sangat gugup. Pada hari yang sama, juri juga mendengar kesaksian dari teman Karen, Deborah Weishen. Menurut kesaksiannya, Karen adalah seorang tukang kebun yang sangat teliti. Semuanya selalu rapi dan teratur. Jadi, ketika dia melihat sepetak tanah besar yang tampak tergali, dia yakin tidak mungkin Karen yang melakukannya. Jadi ketika Anda melihat ini, apakah Anda mengatakan sesuatu kepada Deborah? Ya, saya melakukannya. Apa yang Anda katakan? Saya mengatakan apa yang saya pikirkan. Dan itu adalah Karen ada di dalam, kan? Dan apa yang dikatakan Deborah kepadamu? Dia tidak menjawab secara verbal. Dia mengatupkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Oke. Dia hanya mengatupkan bibirnya dan menggerakkan kepalanya seperti itu. Baiklah, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Sebelumnya, aku sudah menanyakan padanya di mana Karen dan dia tidak benar-benar menjawab. Dia mungkin mengatakan sesuatu dengan suara yang sangat pelan. Aku tidak tahu. Tapi seingatku dia hanya bilang, aku tidak tahu. Oke, jadi kamu sudah menanyakan padanya di mana Karen, dan jawabannya adalah dia tidak tahu. Ya, itu benar. Dan kemudian ketika kamu melihat tanah yang tergali itu, kamu menegurnya dan pada dasarnya mengatakan bahwa Karen ada di sini. Aku bilang, Karen ada di sana, kan? Oke. Dan dia memang tidak benar-benar meresponsmu, tidak? Dia tidak merespons. Setelah mendengar dari teman-teman Karen, jaksa memanggil sejumlah saksi dari kantor Sheriff Hillsborough County yang menyelidiki kasus ini. Kesaksian mereka membantu menghubungkan potongan-potongan kasus. Ini adalah Deputi Daniel Zintak dari kantor Sheriff Hillsborough County. Apa yang Anda lihat saat Anda masuk ke halaman belakang? Halaman belakangnya sangat rapi, kecuali ada tumpukan tanah di tengah halaman. Dan ini adalah barang bukti jaksa 19B. B. Apakah itu tumpukan tanah yang kamu maksud? Ya. Apakah ada percakapan lain dengan Nona Patton? Ya, saya sebenarnya bertanya kepada dia tentang tumpukan tanah itu sendiri. Apakah dia memberi penjelasan mengapa tumpukan tanah itu ada di sana? Ya, dia bilang dia sendiri yang menanam pohon di sana. Lalu saudarinya tidak mau pohon itu di sana karena dia ingin rumput dari pagar ke pagar dan akhirnya pohonnya dicabut. Menurut pemeriksa medis, Karen mengalami luka tembak di bagian kanan dadanya, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa senjata itu ditembakkan dari jarak dekat. Luka ini masuk ke otot-otot di sisi kanan dada, lalu menembus di antara tulang rusuk dan masuk ke... Luka itu menembus paru-paru, lalu masuk ke kantung jantung, tempat jantung berada, dan menembus jantung serta arteri pulmonalis. Dan kemudian pelurunya terus bergerak ke belakang menuju tulang belakang dan menembus tulang belakang. Dan itu akan berada di sekitar tulang belakang toraks T8, T9. Dan kemudian itu menembus sumsum tulang belakang pada level itu, tulang belakang itu sendiri. Lalu keluar melalui punggung. Benar. Jadi apakah Anda akan? Ini adalah cedera yang sangat parah. Lalu, sepertinya itu mengenai banyak organ. Itu mengenai organ-organ utama. Paru-paru kanan kolaps, dan jantung tertembus. Jadi jantungnya terluka dan tidak bisa memompa dengan baik lagi. Apakah ini luka yang langsung mematikan?
Biasanya hanya beberapa detik sampai menit dengan luka seperti ini. Tidak ada bukti adanya kontak dekat. Jadi biasanya, jika moncong senjata menyentuh kulit, akan ada bekas moncong senjata. Atau mungkin ada jelaga, atau mungkin ada endapan bubuk mesiu di sekitar luka. Saya tidak bisa melihat adanya bubuk mesiu di baju atau di kulit, dan tidak ada tato mesiu yang biasanya berupa potongan kecil bubuk mesiu yang mengenai kulit dan menyebabkan luka lecet kecil. Saya juga tidak melihat itu, jadi ini bukan luka tembak tempel. Setelah kesaksian ini, jaksa penuntut menutup kasus mereka. Sekarang giliran pihak pembela untuk menyampaikan argumen mereka kepada juri. Hakim bertanya kepada Deborah Patton, apakah dia akan bersaksi? Satu-satunya jawaban yang mungkin diperkirakan hakim adalah ya atau tidak. Tapi Deborah Patton punya jawaban yang berbeda. Jadi, apakah Anda sudah punya kesempatan untuk berbicara dengan penasihat hukum Anda dan mendapatkan saran dari mereka tentang keputusan Anda? Ya. Dan apa keputusan itu? Keputusan saya saat ini adalah untuk tidak bersaksi. Oke. Karena saya hanya memiliki keterangan dengar-dengar untuk disampaikan. Saya hanya memiliki dugaan dari motif-motif lain, dari individu lain yang mungkin telah melakukan hal ini. Tapi itu tidak diselidiki dengan semestinya, oke? Ya, kita tidak perlu membahas semua itu. Jadi cukup jawab ya atau tidak. Saya tidak perlu tahu semua itu. Itu untuk waktu dan tempat yang lain. Tapi izinkan saya bertanya. Saya perlu bertanya satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang memaksa atau mengancam Anda dengan cara apapun untuk mengambil keputusan itu? Tidak ada yang memaksa saya untuk mengambil keputusan ini. Oke. Yang ingin saya katakan hanyalah itu. Jika diberi kesempatan untuk menangani kasus ini dengan benar sejak awal, bisa saja banyak bukti yang dihilangkan dari situ. Saya mengerti itu, Bu. Kalau Ibu ingat, saya adalah hakim yang memulai kasus ini dulu, sebelum saya menjadi hakim divisi persidangan. Saya sudah mengenal semua masalah yang Anda sebutkan, dan saya mengerti itu. Tapi itu ada waktu dan tempatnya sendiri. Saya menghargai Anda. Luangkan waktu untuk berbicara dengan saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pada akhirnya, pihak pembela sama sekali tidak mengajukan pembelaan. Pembela, Anda boleh memulai pembelaan Anda. Terima kasih. Jadi untuk saat ini kami menyatakan selesai dengan tetap mempertahankan semua mosi dan keberatan saya. Terima kasih, baiklah hadirin sekalian. Baik jaksa maupun pembela kini telah selesai menyampaikan perkara masing-masing. Para pengacara sekarang akan menyampaikan argumen penutup mereka kepada saya. Yang benar-benar menarik dari kasus ini adalah jaksa penuntut tidak benar-benar mengungkapkan motif mengapa Deborah membunuh saudara perempuannya, Karen. Tetapi mereka percaya ada cukup bukti untuk menyebutnya sebagai satu-satunya tersangka. Berikut adalah asisten jaksa negara bagian Hillsborough County, Chelsea Day, pada tanggal 20 Mei 2021. Itu adalah hari terakhir Pam dan Jen, teman Karen, melihatnya hidup di rumah mereka. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 21 Mei 2021 itulah, terakhir kalinya temannya Debbie Watson melihatnya hidup-hidup. Mereka mulai khawatir ketika mereka tidak mendengar kabar dari Karen. Dan kemudian pada tanggal 24 Mei kita tahu itulah terakhir kalinya Karen Pace terlihat hidup dalam rekaman kamera pengawas. Dia kembali masuk ke rumahnya dan dia tidak pernah keluar lagi. Saya ingin kalian semua memperhatikan apa yang dikenakan Karen. Kalian bisa melihat dia berdiri di garasinya dengan mengenakan kaos ungu. Dia pergi dan merawat halaman rumahnya. Dia mengenakan kaos ungu itu dan celana pendek berwarna terang. Ini adalah pakaian yang persis sama yang nantinya akan diambil dari tubuhnya. Dalam video yang sama, kamu bisa melihat Karen membungkuk merawat halaman rumahnya. Kamu mendengar bahwa dia sangat telaten merawat halaman rumahnya. Itu memang sangat khas dirinya. Dia sering bekerja di luar. Tetangganya sering melihatnya. Dan dalam video ini, kamu bahkan bisa melihat dia saat sedang membungkuk merawat halamannya. Pastikan untuk melambaikan tangan saat gerobak tetangganya lewat. Ketika Karen kembali masuk ke garasinya dan menutup pintu sekitar jam 12 siang itu, dia tidak pernah keluar lagi. Dan itulah terakhir kalinya siapapun melihatnya di luar rumahnya. Dan saat berbicara dengan Deborah, mereka menjelaskan bahwa sikapnya selalu sangat tenang. Dia tidak khawatir tentang di mana Karen berada. Dia tidak ingin membuat laporan orang hilang.
Dan dia tidak khawatir. Deborah tahu persis di mana Karen berada saat itu, karena dialah yang membunuhnya dan menguburnya di lubang itu. Untuk membuktikan pembunuhan tingkat 2, negara bagian Florida harus membuktikan bahwa, pertama, Karen Paez sudah meninggal. Kita sudah tahu itu. Sudah ditemukan jasadnya. Kedua belah pihak sepakat bahwa jasad itu adalah jasad Karen Paez. Kedua, kematian itu disebabkan oleh tindakan kriminal Deborah Patton. Karen Paez ditembak di bagian dada. Karen Paez ditembak di bagian dada saat dia berada di rumahnya. Satu-satunya orang lain yang masuk dan keluar dari rumah itu adalah Deborah Patton. Deborah Patton menembak Karen Paez di bagian dada. Dan kemudian yang ketiga, ada pembunuhan melawan hukum terhadap Karen Paez melalui tindakan yang sangat berbahaya bagi orang lain dan menunjukkan pikiran yang keji tanpa memperhatikan nyawa manusia. Dengan menembak Karen di dada, Deborah tidak peduli apakah Karen akan hidup atau mati. Dia mencoba menyingkirkan semua bukti. Dia punya banyak hari untuk melakukannya. Dia menyingkirkan senjata apinya, menyingkirkan ponsel Karen yang tidak pernah ditemukan. Tentu saja membersihkan bagian dalam rumah. Dan dia pikir dia sudah menyingkirkan Karen cukup baik sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Tapi yang tidak dia perhitungkan adalah betapa Karen sangat dicintai oleh teman-temannya dan kekhawatiran yang muncul ketika Karen tidak menghubungi mereka. Meskipun pihak pembela memilih untuk tidak mengajukan pembelaan sendiri, mereka masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk meyakinkan juri bahwa klien mereka tidak bersalah. Berikut pengacara pembela, Maria Dunker. Anda, para juri, yang menentukan apa yang telah terbukti, apa yang hanya spekulasi, dan apa yang dibuat-buat. Ketika Anda kembali ke ruang musyawarah itu, sebenarnya ada dua pertanyaan yang harus Anda jawab. Pertama, apakah Deborah Patton menembak dan membunuh saudara perempuannya, Karen Paez? Kedua, apa saja keadaan di balik penembakan itu? Dan maksud saya, apakah ini merupakan pembunuhan tingkat 2? Secara khusus, apakah ada niat buruk, kebencian, dendam, dan maksud jahat? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Apakah ada hal lain yang terjadi? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab. Mereka juga memberitahu kami bahwa Karen dan Deborah tidak akur. Deborah Patton tidak akur. Tapi pertanyaan saya kepada Anda, para anggota juri, apa artinya itu? Mereka tidak akur. Apakah mereka hanya tidak saling menyukai? Apakah ini hanya perselisihan biasa antara teman sekamar? Apakah ini perselisihan keluarga biasa? Apa sebenarnya yang terjadi? Kita tidak punya informasi apapun tentang itu. Yang kita tahu hanyalah mereka tidak akur. Pihak penuntut ingin bertindak seolah-olah hal itu saja sudah cukup menjadi alasan seseorang melakukan pembunuhan tingkat 2, dan mereka tidak perlu membuktikan motifnya. Saya tidak bermaksud menyerahkan bahwa mereka memang harus membuktikan motif. Tapi mereka mencoba mengajukan itu kepada Anda sebagai alasan mengapa Deborah Patton akan menjadi satu-satunya orang yang ingin membunuh saudara perempuannya. Hanya karena tidak menyukai seseorang, hanya karena tidak akur, itu sangat jauh dari bukti tanpa keraguan yang wajar bahwa seseorang melakukan pembunuhan tingkat 2. Tapi yang mulia, yang ingin saya bagikan adalah sesuatu yang terus mengganggu saya sejak Karen dibunuh. Sebagai kesaksian, itu hanyalah kesaksian berdasarkan apa yang didengar dari orang lain yang dapat diterima. Tapi itu satu-satunya yang bisa saya dengar ucapan Karen terngiang di kepala saya. Dan itu sangat menyakitkan. Selama berbulan-bulan sebelum kematiannya, Karen berulang kali mengatakan, jika sesuatu terjadi padaku, katakan pada mereka, kakakku pelakunya, dia akan membunuhku. Berkali-kali kami mendengar pernyataan seperti itu. Saya sulit percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Kami memberikan saran. Kami bilang, pindahkan dia, carikan tempat lain untuknya. Bahkan jika kamu harus membayarnya. Atau kamu sendiri yang pindah. Pergilah. Pastikan pistolnya tidak terisi peluru.
Tidak ada yang terjadi seperti itu. Apalagi yang bisa kami lakukan sebagai teman untuk menyelamatkan nyawa teman kami? Jadi, dalam pikiranku, saat aku masih mendengar kata-kata yang mengerikan itu, Deborah Patton bersalah, bukan atas pembunuhan tingkat 2, tapi pembunuhan tingkat 1, karena dia memberitahu korbannya bahwa dia berencana membunuhnya. Ada harapan untuk pembebasan bersyarat? Aku ingin dia mati di penjara. Aku ingin dia menderita. Dia telah membuat kami semua menderita. Dia tidak pantas mendapat belas kasihan. Jika dia punya kesempatan, dia mungkin akan melaksanakan ancaman lain yang pernah dia buat kepada anggota keluarga lainnya. Jadi, saya dengan hormat meminta agar Anda memberikan hukuman penjara seumur hidup untuknya. Saya ingin dia meninggal di penjara, Yang Mulia. Meskipun Deborah Patton telah divonis bersalah, dia masih memiliki satu pesan terakhir untuk pengadilan. Yang Mulia, terima kasih. Saya berdiri di sini tidak bersalah dalam perkara ini. Saya memang berniat untuk mengajukan banding atas putusan ini. Saya juga memaafkan semua yang baru saja saya dengar. Dan yang saya dengar itu adalah kebohongan. Bapak Surgawi, aku tahu bahwa Engkau memegang kendali penuh atas situasi ini. Dan meskipun mengerti bahwa putusan sudah dijatuhkan dan Engkau akan mengumumkan hukuman, aku akan terus memperjuangkan ini. Itu saja yang ingin aku sampaikan. Tapi, keputusan terakhir ada di tangan hakim. Ya, aku ingat bukti ini. Aku ingat kasus ini saat pertama kali masuk. Cara dingin dan terencana saat kamu melakukan kejahatan ini. Kamu bilang kamu berdiri di sana seolah tak bersalah. Ya, Tidak ada orang lain yang setuju denganmu. Dan aku jelas tidak setuju. Juri juga jelas tidak setuju. Dan suatu hari nanti, kamu akan dihakimi. Jika kamu orang yang takut akan Tuhan, maka kamu seharusnya takut kepada Tuhan saat ini. Karena kejahatanmu adalah kamu. Kejahatan yang berjalan di antara kita telah meyakinkanmu oleh apa yang telah kamu lakukan. Ketika aku menonton video itu dan melihatmu dengan tenang mengambil skop, lalu berjalan kembali ke dalam rumah untuk mengubur jasad saudari kandungmu, itu sungguh tak terbayangkan. Dia tidak menonton videonya. Ini bukan waktumu untuk berbicara. Ini waktumu untuk mendengarkan. Baiklah, aku rasa kau mungkin menganggap ini lelucon. Nikmatilah sisa hidupmu, karena aku akan memutuskan agar kau dipenjara seumur hidup. 25 tahun adalah hukuman wajib. Semua masa tahanan sebelumnya akan dihitung. Tapi kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Dinyatakan bersalah karena suka melakukannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, Deborah menganggap hukumannya lucu. Tapi teman-teman Karen merasakan hal yang berbeda, yaitu lega. Karena tahu keadilan akhirnya ditegakkan. Deborah Patton saat ini sedang menjalani hukuman seumur hidupnya di lembaga pemasyarakatan Homestead di Homestead, Florida. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya di episode kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan dengan penjahat wanita lainnya.